dulu ya Bu ya. Amin ya Allah. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu hari ini. Mungkin Ibu mau istirahat atau mungkin ada kegiatan lain. Mohon maaf Ibu sebelumnya ya. Tidak, saya senang karena dibebaskan. Terima kasih Bu. Baik Bu, hari ini alhamdulillah saya mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak. Nah, terkait wawancara, yaitu saya diberi tugas untuk mewawancarai dua AS. Nah, salah satunya yaitu kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Siti Hayati SPT ya. Berkenan ya Bu untuk diwawancara. Siap, senang sekali. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Terima kasih Mbak Siska. Dari pengalaman saya beberapa tahun ya, saya di amanah sebagai kepala sekolah, karena kasus di sekolah itu sangat banyak. Maka dari kasus-kasus yang ada, itu saya akan melihat kasus itu dan menanyakan sedetil mungkin apa masalahnya, sehingga saya bisa mengidentifikasi kasus yang ada atau kasus yang terjadi itu termasuk kasus dilema atau rujukan moral. Nah, saya bisa mengidentifikasikan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral dengan melihat masalah tersebut. Jika dari etika itu di sana akan terlihat perilaku yang membenturkan dua situasi atau seseorang itu akan dihadapkan pada dua situasi yang mana nanti pilihan situasi itu menunjukkan dengan semua, sehingga kita dalam menyelesaikannya itu harus betul-betul hati-hati, karena kasus yang diselesaikan itu nanti akan itu dengan semua dan tidak melanggar norma atau perilaku di masyarakat. Kemudian kalau dari rujukan moral itu sudah sebaliknya, kalau dari rujukan moral itu seseorang itu menunjukkan dia itu benar atau salah. Jadi ada benarnya, ada salahnya. Jadi menurut saya itu lebih mudah mengidentifikasi. Ya, jadi dengan melihat masalahnya. Dengan masalahnya itu nanti kita bisa mengidentifikasi itu masuk dari kita atau rujukan. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dari terutama kasus-kasus di mana pentingnya dan juga untuk solusi yang tepat, karena di sana ada semua seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi memang dalam penyelesaian
bersama guru. Yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya itu, pertanyaannya dari dilema etika yang terjadi itu. Kemudian yang kedua, kita juga punya daftar fakta yang relevan. Jadi kita mencari info-info, jadi seenaknya diri langsung membuat. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari kasus tersebut, apa saja atau terkait seperti mampu kepentingan di sana. Kemudian selanjutnya setelah itu sudah saya bersama guru akan melakukan menentukan tindakan apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan itu tadi menunjukkan kepentingan umum, kepentingan siswa di atas kepentingan diri. Selanjutnya hal saja yang selama ini itu ada efektif dalam pengambilan kasus. Terima kasih. Saya dari beberapa langkah yang kami diskusikan itu saya ada 3 hal yang efektif yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu adalah dengan berpikir nanti hasil akhir keputusan kami itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kita tetap mengedepankan aturan itu yang benar, yang digunakan menggunakan aturan yang sesuai atau yang benar. Kemudian yang ketiga, mengutamakan hak anak atau mengutamakan rasa kepedulian ke anak. Berarti pertama berpikir hasilnya dulu ya, hasilnya ya. Kemudian pertama mengedepankan aturan yang benar, dan mengedepankan kesesuaian yang sesuai. Untuk yang pertanyaan yang kelima ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan dan mengambil keputusan semuanya ada pertimbangan tertentu, sehingga tantangan terbesar itu adalah ketika ada perubahan paradigma di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita. Jadi kadang-kadang masyarakat dengan pendapat kita sama-sama benar sebetulnya, tapi dari nilai kepentingan itu cenderung kalau masyarakat itu terutama wali murid itu paradigmanya mereka akan memikirkan kepentingan diri. Kalau di sekolah memikirkan kepentingan maksudnya kepentingan siswa, tidak hanya siswa yang terkena kasus, juga semua siswa yang terlibat. Yang pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah itu bikin sebuah tata kelola ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini ya? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu biasa jalani? Sebetulnya karena kadang kasus itu terjadi secara tiba-tiba, maka sampai saat ini saya belum punya jadwal khusus ya dalam penyelesaian kasus itu. Tetapi prinsip saya di sini saya akan membuat skala prioritas kasus mana, kan tidak mungkin dalam beberapa waktu itu hanya ada satu kasus, beberapa kasus. Maka akan kami prioritaskan yang paling mendesak atau paling darurat kami selesaikan terlebih dulu, baru kemudian kasus berikutnya muncul diselesaikan. Jadi bertahap ada skala prioritas. Baik, berarti menggunakan skala prioritas ya. Pertanyaan selanjutnya ibu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya, tentu saja karena di
sekolah itu kita berkolaborasi dengan guru dan juga masyarakat, maka saya di sini dalam menyelesaikan kasus politik itu sangat terbantu dengan beberapa guru ya, dan juga komite itu sangat mendukung sekali ketika kita ada kasus yang mungkin kadang di sekolah itu tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi lingkungan yang terbesar itu ya terutama dari ya bisa saling stakeholder itu berperan sekali karena kami kan juga butuh info dari luar ya, tidak itu tapi tenaga atau pendidikan juga harus berkolaborasi gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi gitu ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan di dalam etika di sekolah? Oh ya, tentunya banyak hal yang bisa saya petik pelajaran saya, di antaranya itu kita itu penting ya untuk memahami prinsip pendekatan ketika mengambil keputusan di lima PKN. Jadi sama-sama benar, tapi kita harus ada itu tadi melihat pihak mana yang terkait, kemudian itu nanti kemudian sesuatu tidak. Jadi itu hal yang pertama saya petik. Kemudian yang kedua, dengan kasus dari Metika itu kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih mulia dan lebih berkembang. Dari kasus itu kita akan refleksi diri, akan mawas diri untuk menerima segala sesuatu itu lebih ikhlas dan lebih lapang. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah mau berbagi dengan saya ya Bu ya. Sama-sama Bu Siska. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, kenalkan saya Mrs. Karismawati, guru SD berkenan diwawancara terkait tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu terkait dengan keputusan-keputusan kepala sekolah yang sudah diambil selama ini. Jadi keputusan-keputusan yang pernah Ibu ambil selama menjadi kepala sekolah. Berkenan ya Bu untuk saya wawancarai. Selamat datang di Karismawati tahun 2011 dan saya siap berbagi ilmu dengan baik langsung saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Monggo bisa diceritakan kasus atau rujukan moral yang pernah Ibu temui, baik yang sudah lampau atau mungkin baru-baru ini terjadi. Karena ini merupakan sebuah instansi pendidikan, jadi saya pasti banyak kasus yang terjadi apakah itu ringan atau sedang, dan diantaranya adalah dilema etika dia maupun rujukan moral. Dan karena kita dipercaya sebagai seorang pimpinan atau yang dituangkan di instansi pendidikan SMK ini, ya tentunya kita harus mengambil langkah-langkah yang bijaksana biar kasus yang muncul itu terselesaikan dengan
menguntungkan berbagai pihak ya, dan tetap mengutamakan kepentingan anak tadi lah. Pertanyaan selanjutnya ya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian? Karena pada prinsipnya kita kan harus ini ya, saya harus mengedepankan etika. Kalau ada hal-hal yang memang sama-sama benar, itu prioritaskan ya. Kita prioritaskan kira-kira manfaatnya yang lebih banyak yang mana, dan itu yang kita ambil. Dan karena kita menghadapi dunia pendidikan ini tidak sendirian, artinya kita pasti ada pihak-pihak yang ikut andil ya, seperti komunitas sekolah, kemudian para guru, dan juga wali murid. Itu kita ajak untuk mungkin untuk menyelesaikan apabila hal itu tidak bisa kita selesaikan di dalam kita ambil mereka sumbang sendiri. Berarti mau identifikasi dulu masalahnya ya Bu, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini, kemudian komunitas sekolah dan wali murid. Untuk yang selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat ini? Ini berarti prosedur yang menangani kasus apa ya, ketika menangani pengambilan keputusan. Oh iya, ya, seperti yang saya katakan, sekiranya dengan kita selesaikan secara intern. Tapi kalau ada nilai yang ibaratnya penjelasan lebih luas lagi, kita mintakan pendapat dari komite, mitra sekolah, ya, dan juga murid. Jadi budaya kolaborasi betul sekali. Kalau kita tidak bisa sendirian ya dalam mutu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus penerimaan IPK? Yang paling efektif saya merasa sebelumnya berkomunikasi. Karena komite itu saya ibaratkan yang tadi saya sampaikan, dan mereka mewakili suara wali murid. Sehingga apa yang disampaikan oleh komite biasanya wali murid itu juga akan mengikutinya. Seolah-olah memang komite ini panutan lah bagi para wali murid tadi. Dan komunikasi dengan wali murid itu yang paling sering. Oke, pertanyaan selanjutnya itu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus penerimaan IPK? Tantangannya selama ini alhamdulillah tidak begitu berat. Biasanya dari para wali murid yang ketika diajak berkomunikasi mereka belum aktif mengeluarkan usulan-usulannya, atau ketika kita ajak wawancara atau kita kunjungi rumahnya itu kadang tidak penuh, sehingga mereka mendapatkan informasi tentang sekolah atau kasus etika yang ada di sekolah dari pihak ketiga. Tapi ketika mereka langsung ketemu dengan pihak sekolah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di IPK, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian untuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? ketika saya menemui beberapa anak yang mungkin etikanya kurang pas dengan tata krama atau tata tertib sekolah, ini biasanya di setiap rapat rutin
rutin bulanan itu saya mengingatkan para guru kelas untuk selalu mengingatkan siswa-siswinya agar beretika, ya, agar belajar sopan santun, belajar tata krama dan sebagainya. Sehingga kalau muncul kasus-kasus etika dilema etika tadi, saya sudah mempercayakan bahwa saya tidak merasakannya. Itu kalau misalnya para guru menganggap dilema etikanya itu agak berat ya, itu baru mereka berkonsultasi dengan saya selama yang dikeluarkan. Dan kalau belum ada penyelesaian, sekali lagi kami komunikasi dengan komite dan para pengurus lain. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu? Ya. Jadi tergantung dengan permasalahannya seperti itu. Lanjut ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Nah, ini sekali lagi saya sampaikan mitra kerja dengan pendidikan adalah saya mengadakan komite sebagai kerja. Alhamdulillah komite memiliki program kerja. Nah, program kerja ini memang saya jadikan andalan di setiap berkomunikasi dengan para wanita. Dan alhamdulillah selama ini program-program komite setelah saya sampaikan ke wanita, apakah tentang pendisiplinan siswa atau tentang program sekolah dan jadi andalan saya itu Luar biasa sekali ya Bu, ini sekolah SD Negeri 03 Kesehatan Harjo, berarti kolaborasinya itu sangat luar biasa ya. Pertanyaan terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam etika di sekolah? Yang saya ambil adalah bahwa mendisiplinkan siswa itu ternyata adalah hal yang nomor Mungkin itu أشهد أن لا أشهد